Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Baik, monggo sareng-sareng kita bika pangaosan wonten ing dalu punika sarana maos basmalah wa raditu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada minggu kemarin kita telah membahas beberapa permasalahan yang itu penting, yaitu terkait dengan hukum basmalah, yaitu hukum basmalah dan makna dari basmalah dan mengapa harus ada basmalah. Nah, telah dibahas tentang beberapa hukum, yaitu kemarin ada 5, yaitu wajib seperti halnya basmalah dalam sholat, dan haram alal muharram atas hal muharram yang lidzatihi seperti minum khamr, dan juga sunnah ya an-nadb ala kulli amrin dibalin atas segala hal yang itu penting menurut syarak. Dan yang keempat adalah al-karoha, makruh terhadap hal-hal yang makruh lidzatihi, makruh pada dasarnya itu makruh, seperti melihat hal-hal yang dimakruhkan nadarnya atau segala perbuatan yang makruh. Baik, yang selanjutnya adalah alibahah dan yaitu mubah. Nah, itu adalah melafalkan basmalah pada segala hal yang itu tidak memiliki syaraf atau memiliki kemuliaan yang dianggap penting oleh syarak, itu mubah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan meneruskan pembahasan kita terkait dengan hukum terkait dengan hamdalah, karena kemarin basmalah terus hamdalah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita bersama-sama membaca matan seperti halnya kemarin dan kita syarahi bersama-sama. Mari kita baca alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu, jadi alhamdulillahi rabbil alamin ini dari alhamdu. Ini coret-coretan ya, nggak usah ditulis. Alhamdu lughatan, alhamdu secara etimologis adalah atsana'u bil lisan al jamil al ikhtiyari. Maksudnya bagaimana? Atsana, jadi pujian dengan lisan, jadi pujian dengan lisan al jamil al ikhtiyari atas kebaikan yang itu diberikan kepadanya. Jadi seperti itu artinya. Jadi alhamdu secara etimologis itu adalah pujian dengan lisan atas kebaikan yang diberikan kepadanya. Nah, itu disebut alhamdu. Jadi alhamdulillah seperti itu. Wa urfan, dan secara urf, apa itu makna alhamdu? Fi'lun yunbi'u an ta'zimil mun'im min haitsu kaunuhu mun'iman 'alal hamid aw ghairihi. Jadi perbuatan yang itu yunbi'u an ta'zimil mun'im, yang itu berasal dari ta'zim, dari ta'zimil mun'im, dari mengagungkan al-mun'im. Siapa al-mun'im itu? Pemberi nikmat yang hakiki, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Min haitsu kaunuhu mun'iman, dari segi bahwasanya Allah itu memberikan nikmat kepada kita, alal hamid, atau kepada orang yang itu memuji, au ghairihi, dan yang selainnya. Jadi ada perbedaan antara alhamdu secara etimologis dan terminologis, secara bahasa dan secara urf istilah. Nah, yang pertama adalah jika secara bahasa itu atsana'u bil lisan, hanya dengan lisan saja, dan secara urf, cara kebiasaan itu fi'lun, umum. Jadi umum.
segala perbuatan yang itu dimaksudkan untuk mengagungkan al-mun'im, yaitu yang pemberi nikmat hakiki, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang disebut alhamdu secara urf, secara kebiasaan. Secara orang kalau menyebut alhamdu ki maknane opo? Nah, seperti itu. Terus di sini dibahas bahasanya di dalam di dalam ta'rif tersebut ada kalimat-kalimat yang perlu diketahui. Wal jamilu diddul qabih. Nah, jamil itu perbuatan yang baik, itu lawan kata dari hal yang buruk. Nah, kal karom, seperti perbuatan yang baik itu seperti kal karom. Jadi karom itu adalah dermawan, memberi dan apa dan sebagainya. Al ikhtiyari. Nah, ini al-ikhtiyar ini an-nasyi' anil ikhtiyar. Nah, jadi al-ikhtiyar tadi hal yang itu berasal anil ikhtiyar dari hal-hal yang itu dapat diusahakan. Kal hilm wal karom, ya, dan seperti murah hati dan karom, dermawan itu tadi. Nah, wa yakhruju bihi. Nah, ini tadi kalau ada takrif, ada definisi, biasanya kita mengapa kok ada definisi? Mengapa kok ada istilah? Karena untuk memasukkan suatu esensi, dalam pengertian dan mengeluarkan esensi yang itu tidak masuk dalam pengertian tersebut. Maka dari itu alhamdulillah itu takrif atau pengertian definisi ini membatasi esensi tertentu, sehingga otak ini dapat menyerap suatu makna tersebut yang ditujukan dalam takrif atau pengertian tersebut. Nah, dan yang fungsi yang kedua adalah mengeluarkan esensi yang lain yang itu tidak masuk. Nah, maka dari itu di dalam takrif, dalam pengertian pasti ada yang masuk dan yang keluar dari pengertian ini. Nah, termasuk yang ini yakhruju bihi ma laysa kadzalik. Nah, dan keluar dari pengertian alhamdu itu tuh yang tidak seperti dalam takrif alhamdu tadi. Fala yusama asana alaihi hamdan. Nah, bal madhan faqat. Dan tidak disebut as-sana'u alaihi, pujian atas itu tadi, itu hamdan, bal madhan faqat, tetapi pujian saja. Madah tulu'lu'ah ala husniha duna hamdiha. Jadi duna hamid tuha, ya. Jadi kalau misalkan itu pujian tetapi tidak termasuk, tidak untuk perbuatan yang baik yang itu diberikan kepadanya, tidak disebut alhamdu, tetapi disebut al-madhu atau pujian saja. Seperti madahtu lu'lu'ah ala husniha, saya memuji apa? Al-lu'lu'ah atau mutiara karena bagus. Nah, seperti itu. Jadi ini tidak bisa disebut alhamdu, tapi disebut al-madhu atau pujian saja. Nah, inilah bedanya. Jadi kalau lu'lu'ah atau mutiara itu kita puji bukan karena mutiara memberikan kita suatu kebaikan, memberikan kita suatu hal, tetapi memang karena mutiara ini bagus. Jadi inilah beda alhamdu dengan al-madhu. Bedanya pujian alhamdu ini dengan al-madhu. Nah, seperti ini. Jadi itulah yang penting kita ketahui. Perbedaannya di situ. Jadi dalam al-ikhtiyari, dalam kalimat ikhtiyari. Jadi kalau alhamdu itu berasal dari pujian karena ia telah berbuat baik kepadanya. Kalau al-madhu, oh tidak, al-madhu ya pujian saja, terlepas dari itu berbuat baik atau enggak. Seperti itu. Itu adalah alhamdu, ya. Dan alhamdu al-urfi tadi sudah disebut. Alhamdu itu secara lughatan, secara bahasa, dan al-urfi, dan secara
al-urfi, urf kebiasaan, itu alhamdu al-urfi huwa asyukur al-lughawi. Hamdu secara urfi tadi adalah syukur secara bahasa, adalah disebut syukur secara bahasa. Li'annahu fi'lun, karena alhamdu al-urfi, alhamdu secara kebiasaan itu fi'lun yunbi'u an ta'zimil mun'im min haitsu kaunuhu mun'iman ala syakir aw ghairihi. Karena itu merupakan suatu perbuatan yang berasal daripada mengagungkan seorang mun'im, mengagungkan pemberi nikmat, min haitsu kaunuhu mun'iman, dari segi bahasanya orang tersebut memberikan suatu nikmat, atau Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu nikmat ala syakir, terhadap orang yang bersyukur, au ghairihi. Nah, terus di sini ada amma asyukru, dan bahwasanya syukur al-urfi, jadi syukur secara adat kebiasaan itu apa? Wa sarful abdi jami'a ma an'ama Allahu bihi alaihi fima khuliqa li ajlihi. Jadi syukur secara adat kebiasaan itu sarful abdi, usaha seorang abd, seorang hamba Allah, mengerahkan usaha untuk mengerahkan jami'a ma'an amallahu bihi, semua yang diberikan Allah kepadanya berupa nikmat itu tadi, semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, fima khuliqa li ajli, untuk tujuan diberikan nikmatnya, yaitu apa? Ibadah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini penting. Ini harus kita ketahui, nggih. Jadi ini harus kita tulis supaya lebih gampang. Dan alhamdulillah papan tulisnya sudah ada. Baru. Lumayan. Oke. Silakan Mbak operator, kameranya diarahkan. Nah, ini hal yang penting kita ketahui, ya. Jadi alhamdulillah, ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Jadi alhamdulillah, ini benura mumet ini. Kan kita sedang membahas alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Dalam pembahasan alhamdulillah ini ada alhamdulillah tadi yang pertama secara pertama alhamdulillah secara lughatan atau secara bahasa. Secara bahasa itu adalah as-sana'u bil lisan. Ini penting. As-sana'u bil lisan, ala, ini al-jamil al-ikhtiyari. Ini adalah alhamdulillah. Dan ada alhamdulillah secara apa? Secara urfan, secara adat kebiasaan, atau secara istilah, gampangannya lah ya. Istilah. Ini adalah apa ini tadi? Adalah fi'lun yunbi'u, monggo yang nggak bisa terlihatan bisa pakai kacamata ya. Saya juga nggak kelihatan kalau nggak maju. Anta'zimil mun'im. Mun'im min haitsu kaunuhu mun'iman ala al-hamid. Jadi ada hamdu lughatan, urfan, dan
syukur. Nah, gampangnya seperti ini. Syukur adalah syukur ada dua, lughatan secara bahasa. Nah, syukur lughatan atau syukur secara bahasa ini adalah alhamdu urfan. Jadi pengertiannya yoiki, pengertiannya sama dengan ini. Jadi secara bahasa sama. Tapi syukur secara istilahan atau urfan itu itu sorfu al-abdu jami. Ini kalau nggak nganu Raceto bilang nggih, ma'an amaulos, yang penting nangkap maknanya. Apa? Ya, nggak apa-apa. Ini biar ketulis. Ana maulahu bihi ala, ya tak saya artikan dan saya dikte dan artikan. Alaihi fima khuliqa li ajlihi. Nah, artinya jadi yang pertama, alhamdu secara bahasa, pujian secara lisan terhadap segala perbuatan baik yang dilakukan kepadanya, seperti itu. Dan sampun nggih, nah, buku, bawa buku, besok bawa, oke. Terus selanjutnya adalah fi'lun. Nah, alhamdu secara istilah itu apa? Fi'lun atau perbuatan yunbi'u, yaitu berasal, perbuatan yang berasal dari pengagungan atau ya penghormatan al-mun'im, pemberi nikmat, penghormatan pemberi nikmat dari segi bahwasanya orang tersebut atau ya orang tersebut telah memberikan nikmat, seperti itu. Baik. Nah, terus yang selanjutnya adalah syukur. Nah, syukur secara bahasa pengertiannya sama dengan alhamdu yang barusan dibicarakan. Podo. Nah, terus untuk syukur yang secara istilah adalah sorful abd jami'u ma'an amaullahu bihi alaihi fima khuliqa li ajli. Jadi upaya seorang hamba untuk mengerahkan segala apa yang diberikan oleh Allah untuk beribadah
kepadanya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kita buat ada bulat-bulat, nah jadi seperti ini. Untuk segala nikmat yang diberikan, nikmat yang diberikan dari Allah untuk beribadah kepadanya. Jadi, nah, yang ini adalah alhamdulillah, ini adalah asyukru. Nah, jadi ini alhamdulillah secara bahasa, dan yang di sini adalah asyukru secara istilah. Nah, dan yang ini sama-sama, ini adalah syukur secara bahasa dan apa lagi? Alhamdulillah secara istilah. Nah, syukur secara bahasa dan alhamdulillah secara istilah. Jadi ini namanya umum wa khusus min wajh. Nah, seperti itu. Ya, jadi ini irisan ini sama gitu. Pernyataan itu yang sama itu arti syukur dan ya, syukur secara bahasa dan hamdu secara istilah. Nah, seperti ini. Nah, ini sama. Gitu. Nah, ini adalah alhamdulillah. Sampun ditulis. Yang syukur secara istilah tadi apa? Syukur secara istilah adalah upaya seorang hamba Itu secara istilah, ya istilah. Nah, jadi yang arti syukur secara bahasa itu kan sama dengan arti alhamdulillah secara kemudian secara istilah. Oke, secara istilah. Jadi seperti itu. Nah, mangke bagi yang nulisnya lengkap bisa dipoto, diupload grup supaya yang belum nulis dan nggak hadir bisa nulis. Nonton. Oke. Baik, untuk yang selanjutnya adalah alhamdulillah. Nah, ini. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Lah ini lam ini adalah lamul milik namanya. Nah, maksudnya lamul milik jadi kalau arti syukur secara bahasa itu apa? Syukur secara bahasa adalah alhamdulillah secara istilah, yaitu berarti perbuatan yang berasal dari pengagungan. Iya, betul. Betul. Seperti itu. Baik. Setelah itu adalah alhamdulillah. Lillah ini apa? Pakai lam. Jadi aslinya adalah lafdzul jalalah. Lillah ini aslinya Allah. Cuman ada lam di sini. Disambung. Nah, disambung. Akhirnya jadi alifnya hilang. Jadi bacanya lillah. Nah, lam ini adalah lamul milk. Nah, lamu al milk. Jadi alhamdulillah. Jadi alhamdulillah dan pujian itu atau puji syukur lillah hanya semata-mata milik Allah. Nah, itu maknanya.
hanya semata-mata milik Allah. Nah, terus ini alhamdulillah. Nah, lillah ini adalah lamul milik. Lam milik. Atau jadi kalau milik itu apa? Milik itu kepunyaan. Ini milik siapa? Nah, ini milik siapa? Nah, milik sopo. Nah, seperti itu. Ini sama saja. Namun milik. Jadi alhamdulillah kepunyaan hanya semata-mata hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus dilanjutkan, siapa Allah itu? Rabbil alamin. Allah itu siapa? Nah, ini sebagai sifat Rabbil alamin. Nah, sini dijelaskan bahwasanya Ar-Rabb maknahu al-Malik. Jadi Rabb itu maknanya al-Malik, yang memiliki. Rabb ini maknanya al-Malik, atau di sini ya, Ar-Rabb maknanya al-Malik, atau yang memiliki. Nah, yang memiliki, yang memiliki al-alamin. Al-alamin, jadi memiliki alam semesta. Oh no. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbu, yang itu Allah tersebut adalah milik atau pemilik al-alamin, alam semesta ini. Nah, jadi monggo dibenarkan kembali Mbak Ope. Ya. Jadi al-alamin itu adalah alam semesta kalau di bahasa Indonesia mengartikan. Tetapi sesungguhnya apa al-alamin itu atau al-alamun? Jadi al-alam itu berasal al-alam, al-alamin itu aslinya adalah al-alam, atau al-alamin itu adalah isim jamak atau jamak ya. Jamak itu wakeh maknanya. Dari yang satu, dari mufrad namanya al-alam. Al-alam itu ya, al-alam itu ya alam semesta, tapi kok al-alamin banyak. Ini maksudnya bagaimana? Ini perlu dipahami bersama-sama. Baik. Jadi al-alamun di sini bermakna dikatakan oleh Syekh Ahmad bin Umar, al-alamun humul insu wal jinnu wal malaikah. Oh, jadi al-alamun yang dimaksud al-alamin di sana adalah al-ins, manusia, terus wal jin, dan malaikah, dan malaikat. Nah, itu al-alamun itu manusia, jin, dan malaikat. Karena memang yang di dunia ini adalah salah satu pendapat ya, tafsiran dari al-alamin. Apa al-alamin itu? Manusia, jin, dan malaikat. Nah, ini seperti itu. Jadi karena memang yang penduduknya itu adalah manusia, jin, dan malaikat. Jadi itu adalah salah satu pendapat yang diartikan oleh Syekh Habib Ahmad bin Umar. Baik, sedangkan makna secara keseluruhan adalah as-sana'u bil lisan alal jamil al ikhtiyari. Wah, kayak bakule nganu tenan ya. Ya, al makna adalah as-sana'u bil lisan. Maknanya adalah makna dari alhamdulillah dari keseluruhan adalah as-sana'u bil lisan alal jamil al ikhtiyari ala jihati tabjil mukhtassun billahi malikil ins wal jins wal malaikah. Jadi makna alhamdulillah secara keseluruhan adalah pujian dengan lisan atas perbuatan yang telah dilakukan kepadanya ala jihati tabjil, ala jihati tabjil,
dengan bermaksud untuk mengagungkan, yang itu khusus diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pemilik atau raja atau malik. Nah, jadi atau pemilik al-ins, pemilik manusia, jin, dan malaikat. Nah, seperti itu. Pemilik manusia, jin, dan malaikat. Kita ulangi, as-sana'u bil lisan, pujian dengan lisan atas perbuatan yang telah dilakukan kepadanya, ala jihadi tabjil, dengan bermaksud untuk mengagungkan. Nah, mukhtassun billah, yang itu khusus diberikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, yang siapa Allah itu adalah pemilik al-ins, pemilik manusia, jin, dan malaikat. Itu adalah makna alhamdulillah. Nah, itu adalah makna alhamdulillah. Wa inna maktusirat wa inna maktasartu ala tafsirul hamd bil lughawi li'annahu huwa alladhi tulibat al-bad'ah bihi la al-urfi khilafan li ba'din. Jadi Syekh Ahmad, ini Habib Ahmad, itu ikhtasartu, jadi meringkas bahwasanya ala tafsir al-hamd, jadi tafsir hamdu ini bil lughawi, dengan, jadi kan barusan ada makna secara keseluruhan, itu apa namanya, dimaksudkan kepada alhamdu al-lughawi as-sana'u bil lisan, maksudnya pujian dengan lisan, karena itu yang memang dimaksudkan, dibutuhkan, dan diperintahkan untuk diucapkan. Nah, jadi alhamdulillah bil lisan. Kalau misalkan dengan segala perbuatan, dengan itu adalah syukur. Nah, itu adalah syukur. Syukur juga perlu, tetapi kan ini tadi kita berbicara tentang pengertian yang itu ada masuk esensi di dalamnya, dan esensi yang di dalamnya itu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu untuk selalu mengucapkan alhamdulillah, dan itu adalah sebuah ucapan. Nah, ini adalah hal yang perlu kita pahami bersama-sama. Maka dari itu perintah untuk mengucapkan alhamdulillah itu adalah ucapan, bukan perbuatan. Kalau perbuatan itu nanti jadinya syukur, bukan pengertian alhamdulillah lagi, kan pengertian alhamdulillah. Jadi itulah makna dari dan tafsir dari alhamdulillah yang kita sudah mubeng-mubeng berputar-putar hari ini. Baik, pembahasan selanjutnya adalah arkanul hamdi wa aqsamuhu. Monggo ada yang bisa menghapuskan alhamdu. Jadi selanjutnya adalah, ya semuanya adalah alhamdu, itu adalah arkan atau rukun-rukun alhamdu, dan wa aqsamuhu, dan jenis-jenisnya. Nah, ini penting untuk kita ketahui. Nanti akan saya tuliskan langsung dengan bahasa Indonesia supaya bisa langsung ditulis. Jadi baik, lil hamdi arkanun khamsatun. Jadi ngoten. Monggo bisa dibenarkan lagi. Alhamdulillah adalah wae digeser wae, enggak usah di kayak gitu. Ya, alhamdulillah adalah punya rukun. Ya, ada rukun dan ada jenis. Ya, jenis. Rukunnya ada berapa? Rukunnya ada 5. Rukunnya itu ada 5. Yang pertama adalah
Oh iya, ini pakai bahasa Indonesia ya. Jadi kok ini berarti Hamid atau orang yang mengucapkan. Nah, atau apa ya kita katakan? Hamid atau pemuji gitu aja ya. Pemuji atau orang yang mengucapkan. Nah, itu satu. Dan yang kedua adalah Mahmud. Nah, atau yang dipuji. Dan yang ketiga adalah al-mahmud bihi. Nah, al-mahmud bihi ini penting. Pemuji ini siapa? Munsyiul hamid. Nah, munsyiul hamid ya, orang. Nah, atau ini sajalah. Pemuji sudah jelas ya. Yang dipuji yaitu Allah, atau yang pemberi nikmat. Dan selanjutnya adalah alat untuk memuji. Jadi tulisannya ini di sini alat untuk memuji. Maksudnya apa? Ya lisan. Seperti itu. Di sini dinamakan alat ya. Dinamakan alat. Jadi seperti itu. Wa mahmud alaih. Nah, jadi al mahmudu alaih, hal yang dipuji. Hal yang diberikan. Nah, atau gampangnya seperti itu. Ya, yaitu nikmat. Dan yang selanjutnya adalah sirah. Sirah itu apa? Ya, lafal. Alhamdulillah, seperti ini. Jadi ini bahasa Arabnya adalah ini hamid, terus ini hamid, terus mahmudun, terus ini mahmudun bihi. Jadi ini saya tulis berdasarkan ucapan ya. Jadi kalau dilihat tulisannya rakuwoco. Jadi ini adalah mahmudun alaihi. Terus ini as-sirah. Nah, jadi hamid, mahmud bihi, mahmud alaihi, as-sirah. Nah, ini adalah hal yang perlu kita. Jadi nanti monggo bisa difoto ya. Nanti kalau sudah selesai diupload ke grup biar rekan-rekan yang nggak hadir bisa mengetahuinya. Baik, jenis alhamdu ada 4. Jadi hamdu qadim. Jadi qadimin. Jadi qadim. Sirah itu lafal. Qadim untuk qadim. Jadi qadim ini adalah yang maha lampau atau Allah Subhanahu wa taala. Gampangnya qadim ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Atau gampangnya bisa kita rubah. Nah, kita ucapkan apa? Khalik dan makhluk. Khalik itu adalah Allah ya, pencipta. Khalik untuk khalik. Jadi Allah Subhanahu wa taala memuji diri sendiri. Pujian Allah pada diri sendiri. Dan yang selanjutnya adalah qadim, khalik untuk
makhluk. Hamdu. Ah, ini ada contohnya. Nanti contohnya akan kita contohnya adalah tulis ni'mal maula. Ini adalah Al-Qur'an nggih. Wa ni'ma an-nasir. Ni'ma al-maula wa ni'ma an-nasir. Terus ini khaliq untuk makhluk, yaitu ya pujian Allah untuk makhluknya, pujian Allah untuk makhluk ya. Jadi terus hamdu hadis makhluk kepada untuk Allah, untuk khaliq, dan ini makhluk untuk makhluk. Nah, ini penting. Makhluk untuk khaliq dan makhluk untuk makhluk. Nah, ini seperti ya alhamdulillah. Pujian makhluk untuk Allah. Contoh adalah lafaz alhamdulillah. Nah, pujian Allah untuk makhluk. Contohnya ni'mal abdu. Ni'mal abdu. Innahu awwab. Terus ni'ma al-abdu innahu awwab. Atau ya. Dan makhluk untuk makhluk ya ni'mar rajul Zaid. Atau ini atau tulisan atau artinya sebaik-baik pemuda itu Zaid. Jadi contohnya adalah seperti ini. Ini adalah pembagiannya. Jadi jenis alhamdu ada 4 berdasarkan itu siapa yang memberikan, siapa dan untuk siapa. Nah, ini adalah yang pertama adalah khaliq pada khaliq, yaitu pujian untuk Allah Subhanahu wa taala kepada diri sendiri, yaitu adalah ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah Subhanahu wa taala adalah ni'mal maula wa ni'man nasir. Sebaik-baiknya majikan, sebaik-baiknya majikan atau sebaik-baiknya pelindung ya, sebaik-baiknya pelindung, wa ni'man nasir, dan sebaik-baiknya an-nasir, orang sebaik-baiknya penolong. Betul, sebaik-baiknya penolong, sebaik-baiknya pelindung, sebaik-baiknya penolong. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya sendiri dalam Al-Qur'an. Itu seperti itu. Dan yang kedua adalah ni'mal abdu innahu awwab. Nah, ini adalah khaliq untuk makhluk, pujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya, yaitu manusia. Seperti halnya dalam ayat ini. Ini adalah memuji salah seorang nabi. Jadi seperti itu. Beliau ada nabi tersebut adalah ni'mal abdu, sebaik-baiknya hamba. Innahu awwab. Sebaik-baiknya hamba. Karena innahu, sungguhnya orang tersebut atau nabi tersebut awab. Awab itu adalah orang yang amat taat beribadah. Amat taat beribadah itu mana dari awab. Ini adalah pujian Allah pada makhluknya. Dan ini juga banyak untuk pujian Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi salah satu contoh adalah wa innaka la'ala khuluqin azim. Nah, sungguhnya
engkau wa innaka la'ala khuluqin azimin wa innaka la'ala khuluqin azimin. Jadi sungguhnya engkau, siapa engkau? Sungguhnya engkau siapa Nabi Muhammad? La'ala khuluqin azim, benar-benar memiliki akhlak yang baik. Jadi ngoten, akhlak yang baik ini adalah pujian Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Jadi seperti itu. Contoh. Dan yang selanjutnya adalah makhluk untuk khalik, pujian makhluk pada khalik, pujian kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dengan gimana? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, ini penting. Nah, ini contohnya. Dan yang makhluk untuk makhluk. Nah, ini pujian makhluk kepada makhluk. Jadi nikmal rajul, sebaik-baiknya pemuda itu adalah Zaid. Nah, jadi ngoten. Ini adalah contoh dari alhamdu. Nah, ini rukun dan jenis-jenisnya. Dan rukunnya kita ulangi kembali. Rukunnya dari alhamdu ada 5. Di alhamdu secara lengkap ada 5. Yang pertama adalah pemuji atau alhamid. Itu adalah orang yang mengucapkan. Nah, contoh. Ada kita, orang yang mengucapkan. Ahamid ini namanya. Hamid. Terus yang dipuji. Nah, siapa yang dipuji? Atau itu adalah pemberi nikmat. Nah, siapa? Ya ini. Ya untuk siapa ini? Nah, kalau di sini untuk makhluk, untuk khalik, ini untuk makhluk, untuk khalik. Pemberi nikmat atau mahmud. Nah, terus ya ini alat untuk memuji. Maksudnya alat yang kita memuji dengan apa? Dengan apa alatnya itu? Ya dengan lisan ini. Karena alhamdulillah tadi telah dijelaskan bahwasanya as-sana'u bil lisan, pujian dengan lisan. Nah, seperti itu, pujian dengan lisan. Ini adalah dengan mahmud, dengan lisan. Dan hal yang diberikan atau nikmat yang itu diberikan padanya atau perbuatan baik yang dilakukan kepadanya. Nah, yaitu adalah nikmat tersebut, mahmudun alaih. Ini adalah rukun yang keempat. Terus yang terakhir adalah sighah atau lafal. Lafal dari pujian tersebut. Nah, ada alhamdulillah, ada ini nikmal rajul Zaid, inna imal abdu inna awab, nikmal maula wa ni'man nasir, seperti itu. Itu adalah lafal dari alhamdulillah, seperti itu. Jadi ini adalah pengertian dari alhamdulillah. Oke. Arti dari ini nikmal rajul Zaidun. Zaid itu nama. Oh, ya wes. Sebaik-baik pemuda itu etmam. Nah, ono. Baik-baiknya pemuda itu etmam. Wis mandeko, duwe warung. Ngono. Jadi sebaik-baik pemuda itu etmam karena sudah punya warungnya rela ditinggal untuk menuntut ilmu. Wah, ini sebaik-baiknya pemuda. Ngono. Seperti itu. Nah, ini adalah makna dari alhamdu. Nah, semuanya. Ini masjid sampun adzan dereng nggih? Karena belum adzan. Kayak apa kayak? Nanti kayak. Belum ya. Jadi kita teruskan sedikit dari sini. Adalah monggo kita baca bersama-sama supaya ini mukadimah cepat selesai nggih. Mukadimah cepat selesai dan sudah masuk ke pembahasan sing itu penting. Wabihi nasta'inu, monggo kita baca bersama-sama. Wabihi nasta'inu ala umuri ad-dunya wad-din. Ini penting. Jadi makna ini dari selanjutnya adalah lafal setelah basmalah bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, terus lanjutannya wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Nah, wabihi tadi kan ada hak ya, wabihi. Nah, ini penting. Kita dari sini kelihatan nggih? Ya, makanya kelihatan di kamera nonton loh. Nggih. Wabihi nasta'inu
ala umuri ad-dunya waddin. Wabihi, ya ini tadi. Wabihi ini adalah dhamir ya. Dan dengannya. Nah, dan dengannya. Nyane ngendi balik Wabihi ngendi? Nyanya kembali kemana? Jadi di sini kita alhamdulillah, ingat alhamdulillah. Hinya balik ke sini. Lafdzul jalalah. Dan dengannya sapa Allah Subhanahu wa taala atau lafdzul jalalah. Nasta'inu, kami bersama-sama meminta pertolongan, atau di sini disebut nasta'in, natlubul aun, meminta pertolongan, ala, atas umur, perkara-perkara atau keadaan-keadaan. Di sini dikatakan makna umur ahwal. Makna umur ahwal. Jadi keadaan-keadaan, perkara-perkara atau keadaan-keadaan. Ya. Umur itu perkara-perkara atau keadaan-keadaan. Ad-dunya, keadaan-keadaan dunia. Wadin, dan perkara agama. Dan dengan lafdzul jalalah itu kita meminta pertolongan terhadap perkara-perkara agama dan perkara-perkara dunia. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu tadi. Nah, sebaik-baiknya penolong, ni'man nasir. Itu adalah makna dari ini ya. Makna dari wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Nah, jadi perkara dunia atau perkara akhirat. Ini bisa kita lihat dulu. Nah, tergantung niatnya apa. Nek golek duit karena mergo duit, perkara dunia. Nek golek duit mergo untuk menafkahi diri sendiri, untuk menafkahi keluarga, untuk bisa berinfak fisabilillah, untuk bisa membiayai opo misalkan anak yatim atau apa, akhirat penting. Nah, maka dari itu para sahabat banyak yang itu iri. Ada satu hadis yang itu mengatakan para sahabat iri pada orang-orang sing sugih. Mergo aku iso melakukan dan mereka ya iso, tapi aku banyak ada yang bisa aku lakukan tapi wong kae wong sing misalkan orang yang kere itu nggak bisa. Nah, yaitu tadi infak fisabilillah. Nah, ini hal-hal yang nggak bisa. Maka dari itu jadilah sugih. Karena menjadi sugih ini kita bisa fleksibel. Tapi ingat, dengan jadi sugih kita ham dan semangat dan spirit kita tetap akhirat. Wah, jangan lupa. Mantap. Terus kok masih belum adzan? Ini biasanya telat ya. Terus biasanya telat nek ngaji. Sak rampungin ngaji nggih. Kita adalah ini ada umurid dunya waddin. Nah, ini waddin. Waddin ini sangat penting untuk kita ketahui. Din iku apa? Wa binasta'inu amala umurid dunya waddin, dan dengannya kami minta pertolongan atas perkara-perkara dan keadaan-keadaan dunia dan agama. Nah, din itu adalah diartikan sebagai agama nek di dalam kamus ya. Tapi apakah din itu hanya sebatas agama? Enggak. Din itu maknanya sangat dalam, dan di sini dan bahasanya Syed Muhammad Naqib Al-Atos dalam risalah untuk kaum muslimin itu meringkas dan mengulak-ulik makna din itu sudah di sak buku dewe din itu. Nah, di sini diringkas saja. Nah, ini adalah versi Syed Ahmad bin Umar. Din itu apa? Jane apa? Ad-din lughatan. Ad-din lughatan secara bahasa